Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Sebelum kita masuk dan menelaah unsur-unsur yang ada di dalam buku, tentu kita harus tahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan menelaah unsur-unsur buku. Yang dimaksud menelaah unsur-unsur buku merupakan bagian dari kegiatan menilai buku atau menilai sebuah buku. Penilaian tersebut meliputi kelebihan dan kekurangan buku yang berkaitan dengan isi penyajian buku. Jadi, di dalam menelaah unsur-unsur buku itu, kita memberikan sebuah penilaian kepada buku tersebut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku terbagi menjadi dua, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang bisa kita telaah di dalam buku fiksi? Unsur-unsur buku fiksi yang dapat ditelaah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian sampul buku. Di dalam bagian sampul buku, kita bisa menjelaskan atau memberikan penilaian terhadap sampul buku tersebut. Apakah sampul buku itu bagus, kertasnya, kemudian bagaimana penampilannya, apakah dia menggunakan warna yang kombinasi warna yang tepat atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah perincian subbab buku. Yang ketiga adalah judul subbab. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Yang kelima adalah tema cerita. Yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Yang ketujuh adalah penyajian alur cerita. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi yang dapat ditelaah. Berbeda dengan unsur-unsur yang ada di dalam buku non-fiksi. Unsur-unsur yang ada di dalam buku non-fiksi yang dapat ditelaah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian sampul buku, sama seperti buku fiksi. Yang kedua adalah perincian subbab buku. Yang ketiga adalah judul subbab. Yang keempat adalah isi buku. Yang kelima adalah penyajian isi buku. Yang keenam bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh adalah sistematika. Nah, kalau bahasa yang digunakan di dalam buku non-fiksi ini harus berdasarkan fakta atau data. Jadi bahasa yang digunakan itu harus runtut, harus berurutan, ya. Selain berurutan, bahasa yang digunakan di dalam buku non-fiksi ini juga harus efektif. Nah, selain runtut juga harus efektif. Runtut itu apa? Runtut itu berurutan. Kalau di dalam buku fiksi, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa kiasan atau bahasa tidak sebenarnya, atau sama dengan juga disebut dengan bahasa konotasi. Seperti itu. Itu kalau di dalam buku fiksi. Kemudian, memberikan tanggapan atau komentar dapat dilakukan setelah membaca buku. Jadi maksudnya, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan tanggapan atau komentar pada sebuah buku, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca buku itu
membaca buku tersebut. Kemudian dalam melakukan pemberian tanggapan atau komentar terhadap buku, apa yang kita lakukan? Nah, memberi tanggapan atau komentar terhadap isi buku dapat berupa penilaian terhadap kelebihan atau kekurangan isi buku. Jadi misalnya kelebihan buku itu menggunakan kertas putih bersih, tulisannya dicetak sangat rapi misalnya, atau kekurangannya itu misal bahasa yang digunakan terlalu tinggi sehingga susah dimengerti. Nah, itu adalah contoh dari kekurangan isi buku. Kemudian komentar terhadap buku fiksi harus bersifat subjektif. Artinya komentar tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi yang memberi komentar. Nah, di sini ada perbedaan antara resensi, merangkum, dan pemetaan pikiran. Yang dimaksud dengan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku atau mengkritik buku dengan maksud memberitahukan informasi isi buku kepada masyarakat luas. Itu adalah resensi. Kalau arti singkatnya, resensi itu adalah memberikan penilaian terhadap buku. Sedangkan merangkum adalah kegiatan merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpancar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Merangkum itu kurang lebih sama seperti meringkas. Merangkum itu menyatukan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok yang ada di dalam tulisan menjadi satu paragraf atau beberapa paragraf. Nah, itu sudah dirangkum. Dirangkum menjadi satu informasi, itu merangkum. Nah, kalau pemetaan pikiran adalah teknik visualisasi verbal ke dalam gambar, kata, angka, logika, dan warna menjadi suatu cara yang unik. Nah, ini pengertian lain dari peta pikiran yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan kepada abang kakak semua, ya. Nah, jadi di sini pemetaan pikiran itu teknik visualisasi verbal, ya, ke dalam bentuk gambar, kata, angka, logika, dan warna, kemudian menjadi suatu cara yang unik. Nah, itu. Jadi untuk materi ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menambah pengetahuan abang kakak semua, bisa membantu abang kakak semua dalam memahami materi tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku maupun dalam menyajikan tanggapan atau komentar terhadap isi buku, ya. Nah, selain itu juga setiap buku tentu berbeda-beda ketika kita ingin menyajikan tanggapan atau komentar. Kalau di dalam buku fiksi, biasanya yang kita berikan tanggapan itu atau beri komentar itu adalah dari data buku, kemudian informasi singkat tentang terbitan atau edisinya, kemudian ringkasan cerita, kemudian ada tanggapan penulis tentang cerita, kemudian penilaian terhadap buku, ya. Nah, berbeda dengan buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi harus mencantumkan terlebih dahulu judul buku, penulis, tebal buku, penerbit, tahun terbit. Nah, identitas bukunya itu harus dicantumkan terlebih dahulu. Sama seperti buku fiksi, ada data buku. Kalau istilahnya di buku fiksi itu adalah data buku. Sama juga judulnya, kemudian penerbitnya, tebal halamannya, tebal bukunya, seperti itu. Baik, sampai di sini mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini dapat membantu abang kakak semua dalam memahami materi mengenai menelaah unsur-unsur atau menelaah hubungan unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.